Oke, masih di radio Widya Bahana Suara, terima kasih dengan Tukang Yudi Firmansyah dan juga masih dengan Bang Rudy Hermanda. Oke. Ketemu lagi di segmen kedua kita, bro. Betul banget, dan kita udah kedatangan kembali. Iya, kalau tadi tokohnya tuh level satunya loh. Level 1. Bukan KW, bukan kaleng-kaleng Iya. tadi, ketua reformasi birokrasi loh. Dan Yang ini datang. level? Ini Level dunia. naganya yang datang turun. Dan ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Tadi udah kita informasikan, Mas Bro, bahwa tanpa kita informasikan pun ratusan pertanyaan chat yang banyak sekali masuk dalam kita ya. Betul banget. Dan ya. saya yakin, padahal waktu kita mau sholat Jumat nih. Iya. Nah, sorry aja kalau nanti teman-teman yang ngajukan pertanyaan tidak bisa terjawab sekarang, tapi kita sudah buka tadi kesempatan untuk dialog yang akan datang. Betul, ya. betul. Oke, siapa tamu kita namanya? Ibu Ovi Sofiana. Sofiana. Yeay, tepuk tangan dong. Asik. Ini di dunia lain tepuk tangan semua, bro. Iya, betul. Gitu, ya. Mungkin gini, ibu siap juga kenapa kita kayak gini aja. Ini urat nadi nggak terputus, Bu, kalau di radio memang gitu, Bu, ya. Beda banget kita ya. Beda banget. Padahal di putih gue loh. Kita nggak ada urat malu di sini. Sorry teman-teman. Ini selain kita di sini, Ibu Ovi, di lantai 5 di ruang rapat Deputi 1 itu para agen perubahan dari Deputi 1 itu kumpul gitu ya. Dan teman-teman tadi ada yang chat dari luar Perpusnas juga, banyak yang mengajukan pertanyaan. Dan salah satu pertanyaannya memang akan berkaitan dengan apa yang mau kita ajukan kepada Ibu Deputi. Kalau tadi Pak Ahmad Maskuri sebagai Ketua RB sudah berbicara tentang bagaimana peran perpustakaan nasional, baik itu tingkat nasionalnya dan bagaimana dalam melakukan reformasi birokrasi. Nah, yang ingin kita diskusikan dalam waktu yang sedikit ini kepada Ibu Ovi, ini bagaimana nih tagline-nya kan mau menuju tingkat kelas dunia. Kelas dunia. Menuju kelas dunia. Apa yang dilakukan perpustakaan nasional persiapan menuju kelas dunia? Pasti dong ada tantangan-tantangannya. Monggo Ibu. Waktu 2 hari diberikan untuk Ibu. Bukan dunia maya. Dunia maya ini, dunia nyata 20 menit. Iya. Baik, terima kasih Bang Rudi, Mas Yudi. Kalau berbicara visi Perpusnas kelas dunia, saya kira kalau bicara kelas dunia itu tentu harus kita siap dari mulai layanan, koleksi, tenaga dan sebagainya. Tetapi kalau bicara kelas dunia, sebenarnya Perpustakaan Nasional ini sudah kelas dunia. Pasti. Contoh, Perpustakaan Nasional untuk salah satu layanan open access jurnal itu sudah diakui menjadi peringkat pertama di dunia yang melaksanakan ya. Nah, selain itu, IPUSNAS kita mempunyai koleksi digital yang bisa diakses melalui smartphone atau mobile pintar. Ini sudah diranjau oleh masyarakat yang kelas dunia karena memang yang paling mudah orang membaca, utamanya masyarakat Indonesia yang ada di belahan bumi di dunia sana. Mereka kangen dengan buku-buku digital berbahasa Indonesia. Mereka bisa membuka koleksi digital Perpustakaan Nasional melalui aplikasi IPUSNAS. Nah, selain itu, visi lain atau kegiatan lain yang bisa menembus kelas dunia, kita layanan juga. Layanan Perpustakaan Nasional seluruhnya ini sudah bisa diakses. Hanya memang dalam hal keterbatasan, kembali lagi keterbatasan akses ini yang kadang-kadang juga menjadi persoalan. Tetapi ada juga program-program lain, program-program Perpusnas yang sudah diadop oleh negara lain. Salah satunya mungkin nanti Bang Rudi atau Mas Yudi bisa menggali di rekan saya di unit Kedeputian 2. Program transformasi layanan berbasis inklusi sosial ini sudah diadop oleh Perpustakaan Nasional di Afrika Selatan. Mereka pernah berkunjung ke sini untuk bisa, karena memang di Afrika Selatan itu kan banyak masyarakat yang memang tinggal di pedesaan ya. Mereka ingin melihat seberapa jauh sih Perpustakaan Nasional dengan letak geografis di Indonesia yang mungkin hampir sama dengan mereka, kok Perpusnas bisa sukses menjangkau sampai ke desa-desa, sampai ke daerah-daerah pesisir, daerah-daerah pegunungan. Sebenarnya seperti apa sih program yang sudah dilakukan oleh Perpusnas? Mereka datang ke sini berombongan sekitar 20 atau 25 orang untuk belajar program transformasi layanan Perpustakaan Nasional yang sudah terselenggara di Indonesia. Selain itu, Malaysia juga mengadop program kita. Filipina juga sama. Jadi kalau bicara kelas dunia, Perpustakaan Nasional Indonesia ini sudah menjangkau dunia dan mereka sudah
beberapa negara sudah mengadop program-program yang sudah terselenggara di Indonesia. Nah, hanya memang tentu ada masalah-masalah, kendala-kendala yang kita hadapi. Salah satunya adalah SDM. SDM baik kualitas maupun kuantitas, karena memang SDM perpustakaan ini, apalagi yang sudah kita harus menjangkau dunia, selain jumlah maupun juga mutu, ini yang perlu kita tingkatkan. Bayangkan, untuk layanan ini kita hanya punya SDM 230 orang dengan letak lantai 24 orang, dengan jenis layanan kurang lebih ada 17 jenis layanan yang terselenggara. Jadi kalau kita mulai membagi, satu lantai itu hanya bisa 4 orang, ya. Nah, inilah kembali lagi SDM yang harus kita tambah, baik kualitas maupun kuantitas. Kemudian juga koleksi. Ternyata kalau sudah bicara dunia, namanya masyarakat, jangankan dunia, masyarakat Indonesia juga mempunyai keinginan, mempunyai selera yang berbeda-beda. Kita Perpustakaan Nasional harus bisa memuaskan keinginan para pemustaka, memuaskan kebutuhan para pemustaka. Ini juga yang perlu, keberagaman koleksi yang perlu kita lebih tingkatkan. Selain koleksi, layanan. Nah, layanan ini juga tentu Bang Rudi, Mas Yudi, layanan ini kembali, jenis layanan ini perlu kita buat inovasi-inovasi lain yang intinya adalah memudahkan. Seperti besok insya Allah kita akan buka layanan sirkulasi yang sudah sekian tahun Perpustakaan Nasional berdiri. Kita akan membuka layanan peminjaman untuk masyarakat Indonesia. Nah, hanya memang layanan sirkulasi ini kita coba uji cobakan dulu dalam 1-2 tahun ini untuk wilayah Jabodetabek dulu. Karena memang kembali lagi perlu kesiapan lagi, tenaga, koleksi maupun layanan. Layanan oke, kita sudah siap, perangkat IT, perangkat digital semua kita siap. Kembali lagi koleksi. Nah, koleksi ini katakanlah, bayangkan sejabodetabek saja kita harus melayani kurang lebih 540 ribuan orang baru Jabodetabek. Dan pemustaka potensial Jakarta saja 230 orang yang harus kita layani, belum Bekasi, Tangerang, Depok. Jadi kurang lebih Jabodetabek itu sekitar 540 ribu. Ini baru Jabodetabek, belum Jawa yang lain ya, belum Sumatera, belum yang lain-lainnya. Karena memang Perpustakaan Nasional ini adalah milik Indonesia, bukan hanya milik masyarakat di Jawa. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan ke depan kita bisa menjangkau layanan ini kepada masyarakat, khususnya layanan sirkulasi, layanan peminjaman. Barangkali itu beberapa hal yang bisa diinformasikan, dan saya berharap bahwa seluruh layanan, seluruh fasilitas yang ada di Perpustakaan Nasional di Jakarta ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oh, ada satu lagi yang kita lakukan di Perpustakaan Nasional ini, baru kita lakukan di tahun 2019, adalah kita mengadakan kegiatan-kegiatan dalam hal pembekalan kepada masyarakat untuk bisa memiliki suatu keterampilan tertentu. Nah, jadi teman-teman di layanan ini mengadakan kegiatan workshop, misalnya workshop bagaimana meracik kopi yang enak, bagaimana membuat rajutan yang bagus, bagaimana membatik. Nah, ini dengan harapan bahwa masyarakat pulang dari tempat workshop ini mempunyai keahlian yang mereka bisa hidup, bisa sejahtera untuk memenuhi kehidupannya. Ini yang disebut dengan transformasi layanan berbasis inklusi sosial. Itu Wih, Bang Rudi, keren Mas Bro, Keren loh, ternyata Perpustakaan Nasional yang mau dunia sekali. Betul. Pak. Iya. Cuma memang budayanya kita tuh kan gak suka menggembar-gemborkan. Nah. Ya. Ternyata bayangkan 230 orang bukan ngurusi Jabodetabek, Jawa, Indonesia saja, tapi dunia loh. Iya, itu. Dan tambah lagi ada dunia maya loh di Indonesia. Itu kan dunia maya iya, ya. iya bener banget, karena Iya. biasanya yang dunia maya itu melalui aplikasi. Betul. Nah, aplikasinya Dunia maya. maksudnya banyak banget di Perpustakaan ini kan. Luar biasa loh. Nah, tentu ya Bu, tadi 230 orang, kita nggak habis pikir nih. Tadinya mungkin teman-teman yang punya image atau persepsi tentang perpustakaan atau Perpustakaan Nasional yang kurang pas, begitu tahu ternyata 230 orang ini diberdayakan semaksimal mungkin dan terus direformasi
mentalnya sehingga bisa menjadi tingkat dunia. Beri sedikit pengalaman Ibu dalam tim reformasi birokrasi khususnya D1, tantangannya nih mengupgrade teman-teman 230 orang ini mumpung didengar agen perubahan kita juga dan agar masyarakat tahu ini loh yang kita lebih tantangannya sehingga akibatnya Afrika Selatan, Malaysia, Filipina belajar ke kita. Jadi tantangan apa Bu yang dihadapi? Silakan. Kembali lagi memang tantangan itu banyak Pak Rudi. Masing-masing tiap hari ketemu tantangan yang berbeda-beda ya. Ini kebetulan saya didampingi juga udah dengan teman sahabat saya Kepala Pusat Jasa Pak Teguh Purwanto. Jadi memang teman-teman agen perubahan ini kami di 230 orang di layanan ini dituntut untuk selalu siap siaga, selalu melakukan inovasi-inovasi dan kami terbuka bagi mereka yang memiliki inovasi yang bagus, kita aplikasikan di lapangan. Selain itu, kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menambah pengetahuan wawasan, utamanya apalagi yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka kita workshopkan di John Robert Power Bang Rudi untuk bagaimana cara melayan masyarakat dengan baik, walaupun mereka punya persoalan-persoalan, tapi mereka tetap melayani masyarakat dengan senyum. Kemudian setiap tahun kita lakukan workshop atau semacam pelatihan untuk etika layanan sehingga pembekalan terhadap mereka juga makin penuh untuk hal melayani masyarakat. Tetapi selain itu juga kita berikan mereka kesempatan-kesempatan untuk berdiskusi, bagi sharing pengalaman dan sebagainya dengan kita karena kita memang menyediakan ruang khusus untuk bisa berdiskusi dengan baik dengan kapusnya, dengan sesama pustakawan untuk bisa berbagi pengalaman. Dan satu hal lagi, kita memberikan kesempatan kepada teman-teman pustakawan ini untuk belajar, memperoleh pengalaman ke luar negeri kalau memang dimungkinkan. Setiap tahun kita rutin mengikuti pameran perpustakaan nasional pada event-event konferensi International Federation Library Association. Ini adalah semacam konferensi perpustakaan dan kepustakawanan tingkat dunia. Jadi di sanalah teman-teman kita belajar bersosialisasi dengan pustakawan-pustakawan di dunia untuk bisa saling berkolaborasi, sharing pengalaman dan sebagainya. Kemudian juga kami memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk teman-teman pustakawan untuk menulis, untuk membuat paper untuk bisa mereka paparkan di dunia, baik di tingkat Asia, Oseania, tingkat regional misalnya Asia Tenggara maupun tingkat dunia. Dan kami fasilitasi yang paper-paper mereka bisa diterima oleh panitia di sana, kami fasilitasi untuk diberangkatkan ke sana. Inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk teman-teman pustakaan sehingga mereka juga tidak istilahnya jago kandang ya Bang Rudi ya, tetapi mereka juga bisa melihat di belahan sana pustakawan sudah berkiprah sampai sejauh mana. Jadi pada saat mereka berkumpul dengan pustakawan-pustakawan dari belahan bumi barat, timur, selatan, utara, pustakawan Indonesia juga tidak kalah dengan mereka. Luar biasa, saya semakin terpesona dengan perpustakaan nasional. Jadi Mas Bro dan Sista yang ada di luar sana, ini membuktikan diskusi di segmen pertama kita tadi bahwa orang yang di perpustakaan bukan hanya pintar secara intelektual, tapi harus cerdas. Kelihatan loh penanggung jawab RB-nya langsung bicara. Yang tadi ketuanya kita bilang ini yang hadir bukan kaleng-kaleng loh. Ini penanggung jawabnya Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bro. Kita semakin dekat mau Jumatan ini. Padahal banyak mau kita gali nih. Aduh, ini kesempatan yang mahal sekali ini bahwa pembekalan yang diberikan itu betul-betul bukan hanya sumber daya manusia yang ada di dalam ya Mas Bro ya, tapi juga ternyata bagaimana bisa mewujudkannya langsung menjadi meningkatkan keterampilan masyarakat yang muaranya mensejahterakan masyarakat. Jadi perpustakaan nasional bukan hanya berbagi ilmu pengetahuan yang ada, tapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul. Dan baik lagi ke agen perubahan tadi Pak, bahwa ternyata Ibu juga menyinggung sebetulnya dengan bahwa agen perubahan harus siap siaga juga di sana. Tidak hanya semua pegawai-pegawai perpusnas, tapi agen perubahan siap siaga harus selalu. Inovasi juga harus ada di situ. Nah, dan juga membuat workshop lain dari agen perubahan, karena agen perubahan adalah garda terdepan. Jadi nggak perlu agen perubahan bicara
kami mau melakukan studi ke negara mana, udah Oh, basi enggak, itu udah basi dilakukan, itu, men. ya, Ya itu. betul. Dia tidak menjadi agen perubahan kalau masih bicara seperti itu ya, Iya. gitu ya. Nah, Ibu, sebelum kita punya waktu 10 menit gitu. Yang paling penting sebenarnya dalam 10 menit ini kita udah memberi penjelasan kepada masyarakat. Begini loh secara tingkat nasional dan begini secara tingkat dunia, bahkan negara-negara yang sudah berkunjung untuk belajar kita. Dan Perpustakaan Nasional, saya akan membuka clue-nya sedikit bahwa kita sudah mengambil kembali, menarik kembali koleksi-koleksi kita di mancanegara ya Bu ya. Dan itu salah satu kiprah kita di tingkat internasional. Ya. Nah, ini kesempatan yang baik untuk masyarakat ketahui Ibu, apa koleksi-koleksi apa saja yang sangat bersejarah itu, yang upaya dari masyarakat Indonesia melalui Perpustakaan Nasional sehingga itu bisa dikembalikan kepada negara kita. Monggo Ibu. Baik, kalau berbicara sejarah, peninggalan kita ini banyak yang lari keluar sana, ya. Terutama hasil karya anak bangsa berupa naskah yang banyak diambil oleh negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Tapi dengan berdirinya waktu, kita bisa menarik sedikit demi sedikit koleksi naskah yang sudah dibawa ke sana. Contoh, kita punya negara Kertagama. Negara Kertagama ini adalah naskah yang sudah diambil oleh Belanda sekian puluh tahun, tetapi tahun 2000-an lah, waktu itu enggak 90-an, masih eranya Pak Harto. Dengan adanya kesepakatan antara Presiden Soeharto pada saat itu dengan Ratu Yuliana untuk sepakat mengembalikan naskah negara Kertagama itu ke Indonesia. Nah, selain itu kita juga mungkin ini Bang Rudi, Mas Yudi, tolong informasikan bahwa sebagian besar koleksi naskah yang sudah lari ke Belanda di Perpustakaan Nasional sudah ada. Walaupun bukan bentuk asli, tetapi dalam bentuk media, alih media. Kita sudah punya koleksi naskah yang ada di Universitas Leiden, kita sudah memiliki semuanya. Jadi kalau mau melakukan penelitian, tidak usah jauh-jauh ke Leiden, datang saja ke Perpustakaan Nasional. Kemudian kita juga tahun 2015 kemarin mendapatkan 14 naskah Sunda yang dikembalikan dari FAO Prancis. Sukarela mereka menyerahkan kepada kita. Nah, ini juga sekarang kita sedang coba, mudah-mudahan kemarin tahun 2018 kita juga mendapat pengembalian walaupun dalam bentuk digital 75 naskah dari British Library. Nah, ini tahun depan kita juga akan kerjasama kembali dengan British Library terkait dengan naskah Melayu yang akan kita diberikan digitalnya. Nah, ini mengenai jumlahnya malah British Library sudah terbuka. Silahkan Indonesia datang ke sini, pilih mana yang kamu mau. Jadi 2021 mungkin kita akan kirim filolog dari Indonesia untuk ke British Library untuk melakukan identifikasi naskah-naskah apa saja yang memang perlu kita punya, atau naskah-naskah bersejarah mana saja yang memang di Indonesia belum ada, di sana ada, dan mereka rela memberikan digitalnya kepada kita. Nah, selain dengan British Library juga kita kerjasama dengan Leiden, dengan Belanda, ini masih juga terjalin sampai sekarang. Leiden ini juga punya jaringan di Belanda dengan universitas maupun dengan Perpustakaan Nasional Belanda. Mereka menjembatani kita untuk memberikan naskah-naskah Indonesia yang diperlukan. Salah satunya dengan dijembatani oleh Leiden, kita sedang meminta naskah mengenai pembangunan gedung ITB yang di Bandung. Ternyata blueprintnya, kemudian juga semacam apa ya Pak Ahmad ya, itu ada semua di Belanda. Nah, ini Leiden sudah mau menjembatani untuk bisa mengembalikan kepada Indonesia. Nah, inilah beberapa hal yang kita syukuri, alhamdulillah kita bisa kerjasama. Tetapi juga selain Belanda British Library, ternyata Perpustakaan Nasional Indonesia ini mempunyai magnet yang tersendiri. Jadi banyak negara-negara yang sudah minta MOU dengan Perpustakaan Nasional. Kita sudah MOU dengan Iran, kita kemarin sudah MOU dengan Belarusia, kita sedang penjajakan. Perpustakaan Nasional Rusia sudah minta untuk kerjasama dengan Indonesia, tapi karena ada pandemi COVID ini, maka kita baru komunikasi saja lewat online.
mengenai aspek-aspek yang bisa dikerjasamakan. Kemudian juga dengan negara-negara lain, tentu kalau ASEAN kita sudah semuanya, hanya negara-negara lain yang di luar sini. Nah, selain itu, kerjasama kita dengan British Library ini sebenarnya sudah kesekian kali, karena termasuk juga kemarin pada saat naskah Panji yang kita masuk ke Memory of the World, itu juga kerjasama dengan British Library. Kita mendapat dukungan penuh dari British Library. Dan sejak tahun 2017, kita sudah bisa mengirimkan teman-teman filolog untuk belajar di British Library. Selain itu juga teman-teman filolog kemarin juga belajar di Belanda. Nah, selain teman-teman filolog, karena kebetulan di unit Deputi 1 ini ada juga teman-teman calon konservator atau tempat mengenai pelestarian bahan perpustakaan di preservasi. Nah, teman-teman preservasi ini juga dengan adanya kerjasama ini mereka juga mengikuti magang atau workshop, dibolehkan untuk sharing ilmu dengan Korea. Korea sudah menawarkan, kita sudah mengirimkan 1 orang untuk belajar preservasi di Korea. Kemudian juga dengan Inggris. Kemudian ini kita sedang menjajaki karena ternyata dengan adanya undang-undang simpan karya, cetak karya, rekam, ini banyak karya rekam diserahkan di Perpusnas. Tenaga kita masih kurang kualitasnya untuk melakukan preservasi itu. Kita sedang penjajakan dengan India mengenai perawatan film. Mudah-mudahan tahun 2021 bisa terrealisasi, bisa kita kirim orang untuk belajar di sana. Dengan Australia, preservasi sudah kita jajaki untuk bisa juga di sana. Terutama memang kalau Australia jagoannya itu kan pengelolaan karya cetak karya tera, kayak cetak karya rekam mengenai deposit. Tapi kalau kunjungan teman-teman dari Direktorat Deposit sudah bisa melakukan ke sana, kita coba jajaki juga, mungkin bisa nanti magang barang 10 atau 20 hari lah untuk sama-sama belajar ke sana. Jadi intinya adalah Perpustakaan Nasional Indonesia sudah dipandang, tidak lagi dipandang sebelah mata, tapi sudah dipandang 2 belah mata atau mungkin 10 mata, karena mereka memang banyak meminta kerjasama dengan Indonesia, dan kita juga mudah untuk melakukan pengiriman tenaga untuk belajar di sana. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini, terutama juga dengan agen perubahan ini, kesempatan banyak terbuka, mari kita manfaatkan itu semua. Gitu Bang Rudi, Mas Yudi. Luar biasa, keluar semua koper-koper atau kontainer. Tercengang ternyata yang udah banyak negara-negara di luar yang udah kerjasama dengan Perpusnas di sini. Ini banyak chat Bang Yudi, dia bilang gini, keren Perpusnas, saya baru tahu sepak terjangnya, saya bangga dengan Perpustakaan Nasional NKRI harga mati. Oke Mas Bro, jangan NKRI harga mati aja, actionnya yang penting untuk bangsa negara ya. Oke, ini lagi nih, ada yang ngomong nih. Bagaimana cara Perpusnas menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menuju kelas dunia? Oh, tadi udah disampaikan Mas Bro. Kita mengadakan program yang langsung mensejahterakan masyarakat. Hanya ada nanya nih Bu, bagaimana caranya agar bisa ikut dalam program yang mensejahterakan masyarakat? Nah, ini levelnya nggak sama penanggung jawab. Nanti segmennya akan kita buat ya. Catat ya, nanti Mas Bro ya, kita akan diskusi dengan langsung pelaksana lapangan untuk kegiatan-kegiatan itu ya. Betul Nah, sekali. berarti tetap stay tune agar program-programnya bisa tersosialisasikan. Monggo Mas Yudi. Dan juga waktu kita udah habis Pak, udah jam 11.45 nih Bu ya. Hari. Waktunya Jumatan Pak, kita Iya. udah ini. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak buat Ibu Ovi Sofiana, Ya, ada sama-sama. Pak Teguh, juga Pak Ahmad yang dari tadi udah Setia Setia. menjawabnya. Jadi jangan bosan-bosan Ibu Opi, Pak Ahmad, Pak Teguh, kalau nanti kita recokin dengan berbagai pertanyaan, karena ini masyarakat yang minta ya. Kita mungkin akan mengganggu jadwal Bapak Ibu semuanya untuk memuaskan masyarakat. Ternyata mereka hanya tahu mungkin tadi waktu pas Pak Ahmad bilang, wah masa kami datang Perpustakaan Nasional tutup. Saya bilang jam 9 malam ya tutup gitu ya. Mungkin mereka nggak sebutkan jam gitu. Oke. Nah, ya karena apa, media sosial juga itu berpengaruh. betul. tentunya. Tadi udah dijelaskan Pak Ahmad loh Udah. bahwa onsite memang dibatasi, bukan tidak boleh berkunjung, tapi online 24 jam ada layanannya. Jangan khawatir. Oke, dan tentunya masyarakat juga bisa lihat di media sosial dari Perpusnas ini. Ada Betul. Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter juga, semua informasi ada di situ. Ada di situ. Betul. Oke. Oke. Akhirnya Oke, ada closing statement dari Ibu untuk sekali lagi. Oke, saya hanya berharap bahwa masyarakat mari datang ke Perpustakaan Nasional. Kalau tidak bisa
tidak bisa datang, manfaatkan koleksi digital yang sudah kita berikan melalui Ipusnas maupun mengenai Idisos. Tolong manfaatkan semuanya karena itu adalah persembahan dari negara untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Luar Luar biasa. biasa. Memang kalau orang cerdas statementnya tuh menggigit gitu ya. Iya, betul sekali. Terima kasih. Oke, Bapak sekali Ibu. lagi terima kasih banyak untuk Ibu Ovi Sofiana, Pak Teguh, Pak Ahmad, dan OVP kita ada Mas Andreas. Terima kasih banyak Mas udah. Andreas, Mas Bro, keren musik-musiknya ya. Iya. Oke. Oke. Dah. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini karena waktu kita memang harus sholat Jumat. Terima kasih untuk teman-teman baik yang online, onsite yang mengikuti program kita. Sekali lagi ini memang kita buat dadakan, ternyata banyak juga yang fans dari Widya Bahana Suara yang terus mengikuti kita. Jangan lupa ajukan pertanyaan-pertanyaan Anda, apa kira-kira topik yang akan kita diskusikan nanti pada episode selanjutnya. Ya, tentu saran dan masukan kita terima juga. Oke. Oke. Dan saya Rudi Hernanda. Jadi Firmansyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.